Shalom, saudaraku yang kekasih. Mari kita sebentar akan bersama-sama melakukan ibadah by online ini. Kita tetap menaruh rasa hormat bersama-sama dalam roh, kita worship, kita memuliakan, menyembah Tuhan sebab Dia adalah roh. Jadi saudara ikut berperan aktif di tempat masing-masing untuk menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar menonton tayangan online ini. Mari kita mulai satu pujian penyembahan. Kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan, sehingga dengan sarana apapun juga kami bisa menikmati satu kedamaian, ketenangan, dan sukacita daripada Tuhan serta kehangatan, karena Engkau mengikat kami dalam ikatan kasih persaudaraan. Ya, puji nama Tuhan. Kita menginjak tahun yang ke-20 Jemaat Persaudaraan Immanuel. Ada satu ayat yang ingin saya angkat untuk kita sama-sama renungkan bersama-sama, saudaraku, di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-1, yang sebetulnya sangat singkat, 3 kata saja. Peliharalah kasih
persaudaraan. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-1. Peliharalah kasih persaudaraan. Let brotherly love continue. Itu di versi King James Version ya. Artinya kita harus tetap tinggal rawat dalam hubungan kasih persaudaraan. Kondisi sekarang sulit sekali kita untuk mengadakan tatap muka, ibadah, bersosialisasi, menciptakan satu kehangatan secara fisik. Keadaan tidak bisa dipungkiri, membatasi untuk kita menjalin ketemu muka. Tetapi saya percaya firman Tuhan dalam suratan Ibrani ini menekankan adanya satu ikatan yang tidak boleh terputus karena keadaan situasi seperti pandemi dan lain sebagainya. Ya. Bahkan dunia juga menyajikan berita-berita yang sangat tidak nyaman, peperangan Rusia, Ukraina dan lain sebagainya. Saudaraku, betapa mahalnya nilai kasih persaudaraan ini. Nah, Alkitab, kalau kita kembali kepada Alkitab, mari kita melihat ada beberapa contoh di dalam firman Allah tentang jalinan ikatan yang bagus sekali, berbicara tentang persahabatan yang naik nilainya menjadi seperti seorang saudara. Salah satu contoh adalah Raja Daud dengan Yonatan. Kita tahu saudaraku bahwa ini satu contoh yang sangat luar biasa sekali dari pertemanan, walaupun sang ayah katakan dalam tanda kutip bermusuhan dengan sahabatnya yang pertama Daud, tapi Yonatan bisa mengikat jalinan yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang mengikat mereka, yaitu hati mereka tertuju kepada Tuhan, kepada rancangan Tuhan. Dan Yonatan tahu hal ini. Sekali waktu Daud akan naik menggantikan kursi ayahnya yang bernama Raja Saul. Kalau kita melihat kembali kitab yang lain dalam kitab Perjanjian Lama, ada juga ayat-ayat yang mengatakan kita ini nggak boleh percaya kepada teman. Itu adalah salah satu suasana di mana kemerosotan moral terjadi pada waktu itu. Contohnya pada waktu Nabi Mika, jadi kita tidak boleh percaya kepada teman. Nah, lanjut terus Perjanjian Baru. 12 murid ini luar biasa ikatannya. Di mana gurunya ada, di situ murid-murid berhimpun. Tetapi pertalian itu tidak menjamin 12-12-nya masuk terhisap dalam ikatan persaudaraan bersama sang guru, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Contoh, Yudas Iskariot. Zaman Rasul sama. Paulus mengalami kendala dalam pertalian persaudaraan. Contoh, Demas telah meninggalkan dia dan kembali ke dunia. Nah, kalau demikian, kita melihat basic atau dasar daripada apa yang tertulis dalam firman Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang perlu kita maknai, kita pahami, sehingga ketika kita mewujudkan praktek bagaimana mempraktekkan kasih persaudaraan itu, tentu harus ada dasarnya dan ciri-cirinya. Saya mencoba berbagi kepada saudara-saudara bahwa Philadelphia yang disebut kasih persaudaraan itu bukan hanya teori, bukan satu bungkusan pengetahuan yang kita miliki, lalu kita kenakan kepada orang lain sebagai sebuah tuntutan. Katanya kamu melayani Tuhan, tapi kamu lupa ya pada saya ketika saya menderita. Nah, itu tentu kurang tepat pengenaan arti daripada atau makna daripada kasih persaudaraan tersebut. Ya. Jadi kasih persaudaraan bukan hanya berdasarkan kepada sebuah perasaan, tetapi kepada sebuah tindakan. Tindakan yang jelas sekali, yang real, yang nyata. Tindakan seperti apa?
Oh, bukan hanya meninabobokan seseorang, memanjakan. Tidak. 20 tahun sejak perintisan Jemaat Persaudaraan Immanuel bukan satu dan dua peristiwa, di mana sebagai hamba Tuhan seringkali banyak dituntut melebihi kapasitas kemampuan daripada pendeta tersebut atau gembala atau perintis. Dan saya mengalami bukan hanya 1-2 kali setahun 2 tahun. Hampir setiap personil, jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, termasuk kawan-kawan lama yang mulai berhimpun juga, kan macam-macam. Dia akan melihat postur saya yang mungkin dipersamakan, sejajarkan dengan malaikat super. This problem. Yes. Mungkin ada juga satu pribadi yang menuntut hal-hal yang di luar kemampuan saya. Nah, tanpa sadar bahwa sebagai seorang gembala, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk merawat care dalam sebuah kelompok, itu bebannya nggak mudah. Karena dia juga punya keluarga, apalagi seperti saya punya pekerjaan dan saudara-saudara di JPI juga semua punya pekerjaan. Apakah saya harus mengikuti? Ada bagian di mana saya harus melakukan sesuatu pada batasan yang Tuhan tetapkan. Tapi kalau melampaui batasan, wah repot, sebab bukan hanya untuk kepentingan 1-2 orang kami melayani. Jemaat itu heterogen, macam-macam keinginannya. Lalu kalau keinginan pribadi itu diterapkan kepada pendeta, ya waduh, rasanya kurang pas ya, kurang tepat. Nah, di sini tentu kita harus memberikan pemahaman. Harus memberikan pemahaman kepada setiap jemaat siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Bahwa mereka bisa berhubungan langsung dengan Tuhan sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang ada terhisap dalam satu kelompok Jemaat Persaudaraan Immanuel. Yang kedua, ingat, kasih itu memang ya, bicara juga tentang perasaan, tetapi jangan terlalu didominasi. Sebab yang terjadi kecenderungan dalam kelompok gereja atau apapun, khususnya di Indonesia, saya memperhatikan ada jemaat yang kundung sama gembala, yang gak suka dengan komunitas gereja, lalu mereka keluar merasa kecewa, mereka bercerita semua, menyampaikan, wah Pak Lukman di sini begini, di sana begitu. Kalau memang itu tidak benar ajarannya, ya terserah. Tapi kalau itu hanya ya keinginan hatinya tidak terpenuhi menjadi alasan untuk keluar dari sebuah komunitas gereja, di mana gereja adalah merupakan bengkel rohani, justru disitulah kepribadian kita dibentuk. Dan kalau pribadi itu menghindari, ya tidak apa-apa juga, punya hak. Namun saudaraku, saya ingin tekankan jelas kepada Jemaat Persaudaraan Immanuel, 20 tahun ini bukan waktu yang singkat. Bukan semuanya enjoy, jemaatnya terhibur, pendetanya juga nyaman, segala sesuatu. Semua membutuhkan air mata, membutuhkan doa. Jujur saya bicara di hadapan Tuhan. Bagi kita mungkin lebih mudah mengelola organisasi dunia, sedangkan gereja sudah dirasuki oleh berbagai kepentingan. Kepentingan merek, nama, kekuasaan, otak politik, tuntutan sosial, taibahnya menjadi jawatan yang bukan jawatan kerajaan Allah. Tidak. Bahkan kecenderungan menjadi tempat di mana orang bersandar untuk memenuhi kehidupan. Ini berbahaya. Ini tidak bagus. Jujur, tidak ada kebenaran yang menunjang seperti itu. Yang ada adalah bagaimana menata secara baik dan semuanya tertuju kepada Tuhan, keterhisapan dengan Tuhan dulu secara manunggal, lalu kemudian menjabarkan ajaran Tuhan kepada sesama, menjalin persekutuan, kasih persaudaraan, mau dimanapun, pindah kota, pindah negara, tidak akan terputus. Itulah yang Tuhan mau. Melalui suratan kitab Ibrani ini, mari kita kembalikan nilai daripada kasih persaudaraan
tepat secara proporsional menurut kebenaran firman Tuhan. Ketika seorang menghadapi problem, bukan berarti semua harus ngikuti, ya, memenuhi keinginan yang bersama. Tidak bisa. Semua manusia punya problem, tapi bersama-sama, ya, saling membangun iman, saling menguatkan dan membawa persoalan kita di hadapan Tuhan. Sementara yang bersangkutan juga dikuatkan dan dia akan berjalan dengan iman, dengan kuasa penyertaan Tuhan, dan dia akan melewati semua persoalan itu selama hatinya bening, bersih, murni di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu nggak bisa dibohongi dengan silat kata, dengan basa-basi, dengan bahasa yang belat-belit, ya, bahasa-bahasa yang klise. Nggak bisa. Tuhan itu lihat sampai ke dalam batin kita, dalam sekali, nggak bisa dibohongi. Dan saya melihat bahwa perjalanan orang-orang yang mencintai Tuhan, sejak awal saya kenal dia bertumbuh, berumah tangga, lalu kemudian menjadi seorang hamba Tuhan, saya memperhatikan kehidupannya. Dan kalau dia ada di garis desainnya Tuhan, itu luar biasa. Ya, ada saat mereka mengalami kesulitan, tapi saya melihat grafik rohaninya itu naik. Bukan begini, naik, jeblok, turun, naik lagi, suam di tengah. Enggak. Saya melihat dari sisi kerohaniannya, walaupun materinya jatuh bangun, tetapi secara lahir jatuh bangun, tetapi secara rohani grafiknya itu mengalami peningkatan kepada kedewasaan. Inilah yang kita mau. Jadi jangan lupakan sesama yang pernah kita kenal. Meskipun segala sesuatunya terbatas, kita bisa kontak menggunakan sarana WhatsApp, kita bisa berkomunikasi, kali waktu bisa berkunjung, saling menguatkan, dan bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang terasing. Ini juga penting, ya, mengikat tali persaudaraan untuk sebuah tujuan, ya. Penjangkauan itu, itu indah sekali. Dan doakan saudaraku bahwa saya juga merindukan hal ini akan terjadi di beberapa wilayah. Nanti ada kawan-kawan yang memang sudah eksis di bidangnya dan juga cukup senior, dan dia juga berkiprah di dunia usaha, pekerjaan, dan punya hati misi. Doakan saja saudaraku. Jadi akhir kata saya mau sampaikan, mari implementasikan, praktekkan dalam ikatan roh, jangan sampai kendor karena kita melalui digital online, ya. Lalu kita mengurangi, ya, waktu untuk bersama-sama, baik doa, Zoom, ya. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling menghidupkan, menjalin, ya, membangkitkan iman dan dalam kasih yang tulus, yang sehat. Sebab ketika, ya, kita terikat dalam kasih Kristus, maka saudaraku, kita bukan lagi orang-orang pendusta. Sebab Roh Allah dan Yesus sendiri tinggal dalam hati kita, dia adalah kasih. Kalau kasih Kristus tertanam dalam kita, firman Allah di dalam suratan Roma pasal 8 mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Apakah ketelanjangan, apakah penderitaan, apakah kesulitan ekonomi, apakah penganiayaan? Tidak ada. Sebab kita manusia rohani yang sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang-pemenang melampaui semua kekuatan akal jasmania, dan secara fisikal, spirit kita tetap kita pertahankan, dan kita bisa melampaui segala situasi sampai saatnya tiba. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.